FM, ngabuburit sahur madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NSM Ngabuburit Sahur Madani bersama saya Hairunisa Azahra. Nah teman-teman, kali ini aku nggak sendirian loh. Kita kedatangan salah satu narasumber dari Guru Madani. Nah namanya Parestu Sajagat. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Parestu. Halo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak, di podcast kita kali ini kita bakal ngebahas nih mengenai tips atau trik menahan hawa nafsu. Ya. Bagi Bapak sendiri, apa sih hawa nafsu itu? Ya. Hawa nafsu itu adalah sesuatu hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Bahwasannya hawa nafsu itu menjadi pembanding untuk manusia bagaimana dia bisa terus berjalan di koridor Allah Subhanahu wa taala atau dia akan mengikuti hawa nafsunya jatuh ke dalam lubang kemaksiatan. Gitu. Nah, hawa nafsu sendiri pasti ada beberapa bentuknya ya, Pak, atau macamnya. Apa aja sih Pak bentuk atau macam hawa nafsu? Hawa nafsu itu ada banyak ya. Ada hawa nafsu amarah, ada juga hawa nafsu syahwat, ada juga hawa nafsu tamak yang membuat kita menjadi ingin segala sesuatunya dimiliki, baik itu harta maupun tahta. Nah itulah berbagai macam hawa nafsu yang sering terjadi dilakukan oleh manusia. Nah Bapak, di bulan puasa kali ini pasti rintangannya berat ya Pak untuk menahan hawa nafsu. Apa sih Pak tips atau trik cara menahan hawa nafsu dari Bapak untuk kaum milenial? Ya, untuk kaum milenial, tips dan trik untuk menahan hawa nafsu itu adalah yang pertama, yakinkan diri kita bahwa betul-betul diri kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap harus berjalan di koridornya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyakin beribadah, sholat, berzikir, baca Quran, tilawah, apapun itu hal-hal yang positif ya. Dan yang ketiga, untuk kaum milenial, bagaimana cara kita menahan hawa nafsu atau mengendalikannya, yaitu percaya kalau kehendak Allah itu adalah baik untuk kita. Setiap apa yang Allah lakukan untuk kita, walaupun itu buruk untuk kita, itu adalah yang terbaik untuk Allah. Jadi tetap percaya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ya Pak. Banyak ya. Kalau dari pahalanya sendiri nih, gimana ya Pak? Ya. Pasti besar ya Pak. Kalau misalkan untuk pahala, pahala orang yang menahan hawa nafsu itu bukan lagi berbentuk pahala, tapi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya untuk orang yang mampu menahan hawa nafsu jaminannya adalah surga. Masya Allah. Ya, karena apa? Karena orang yang menahan hawa nafsu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Rasulullah SAW pernah bilang ketika telah terjadi perang Badar, ya, Rasul mengatakan bahwa perang Badar ini adalah perang kecil, padahal perang Badar ini selama sejarah umat Islam adalah perang terbesar. Namun Rasulullah mengatakan bahwa itu perang kecil. Terus sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, terus perang yang paling besar itu apa?" Ternyata Rasulullah mengatakan, perang yang paling besar itu adalah memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Makanya perang Badar saja dijamin oleh Allah masuk surga, apalagi kita yang menahan hawa nafsu. Maka Allah mengatakan, siapa orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan mengendalikannya, maka jaminannya adalah surga. Masya Allah, sangat mulia berarti ya Pak orang yang bisa menahan hawa nafsu. Nah Pak, di bulan puasa kali ini kita kan selalu ditekuni ya Pak untuk bisa menahan hawa nafsu. Nah, kenapa sih Pak di bulan puasa ini kita sangat disuruh untuk bisa menahan hawa nafsu? Ya. Ramadan ini bukan hanya ajang untuk menahan makan dan minum, bukan hanya ajang untuk menahan dahaga atau haus ya, tapi di sini ada juga puasa atau saum khusus. Maksudnya saum khusus itu adalah
berpuasa dari berbagai organ tubuh kita, seperti mata, kita tidak boleh melihat hal-hal yang buruk, mendengar, telinga, kita tidak boleh mendengar hal-hal yang jelek, berbicara, mulut, kita juga harus berbicara baik ketika kita melakukan saum. Karena apa? Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh organ kita itu juga diarahkan oleh hawa nafsu kita. Makanya itu kita harus menahan hawa nafsu agar puasa kita terjaga dari semuanya, lapar, haus, organ tubuh, hati, dan pikiran. Akhirnya hawa nafsu tersebut bisa kita kendalikan dengan baik. Sangat menginspirasi ya Bapak. Oke, terakhir ada Bapak pesan Bapak untuk penonton, baik siswa-siswi SMK Madani. Ya, pesan saya untuk siswa-siswi dan untuk seluruh milenial, kaum milenial. Yang pertama, manfaatkan waktu sebaik mungkin karena waktu tidak bisa mundur. Yang kedua, belajarlah agar wawasan kalian semakin luas. Dan yang terakhir, ingat, kehendak Allah lebih baik daripada kehendak kamu. Rencana Allah lebih baik daripada rencana kamu. Sekarang kamu berencana, tapi tidak Allah kabulkan. Kenapa? Karena rencana Allah lebih baik daripada rencana manusia. Itu ya. Terima kasih ya Bapak sama-sama. untuk kesempatan podcast kita kali ini. Sangat menginspirasi bagi kita selaku kaum milenial. Oke, terima kasih juga untuk para penonton yang sudah setia, dan juga semoga podcast kita kali ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga SM, ngabuburit sahur Madani.